Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat ketemu dan kita dapat berbincang-bincang hal-hal yang berkenaan tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi baik negara kita maupun daerah Provinsi Riau ke depan. Kita hari ini fokus ingin menyampaikan informasi kepada encik-encik, tuan-tuan, perempuan sekalian, iaitu menyangkut peran daripada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia ini, Bank Indonesia ini kan di sinilah pengendalian keuangan negara kita ni untuk kita ketahui semuanya. Oleh kerana itu, encik-encik, tuan-tuan, sengaja saya alhamdulillah mengundang Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang harus kita kenal semuanya oleh masyarakat Riau, iaitu Bapak Panji Ahmad. Beliau ini baru saja pindah di Pekanbaru ini dan beliau ini orang Palembang kabarnya, orang kita. Jadi kita ingin mengetahui dari beliau ini, mendapatkan informasi apa fungsi BI itu sendiri dan bagaimana pengendalian keuangan di Riau, terutama wang di Riau ini banyak sebetulnya Kita ingin tahu ke mana wang Riau ini selama ini yang diberikan manfaatnya sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini dengan tidak memperpanjang komentar saya pada pertemuan siang hari ini, saya undang Pak Ahmad Panji, Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Tuan. Allahu Akbar. Terima kasih. Pak Gup saya panggilnya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Tuan. Iya, terima kasih banyak. Baik, saya sudah dapat mengundang beliau dan mohon kiranya Pak Panji untuk dapat memberikan kepada kami tentang peranan daripada Bank Sentral ini yang berperan penting terhadap kestabilan sistem ekonomi di Indonesia ini. Dan sejalan begitu juga bagaimana pengendalian terhadap pengaruh daripada keuangan ini yang terkaitannya mungkin adanya inflasi dan sebagainya. Ini harus diketahui oleh masyarakat dan untuk itu beliau kita minta untuk dapat menyampaikan itu. Dan saya dapat informasi ini, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan, ini luar biasa dari beliau. Jadi rupanya semenjak zaman Belanda, BI ini sudah sangat berperan Jadi zaman Belanda pun sudah ada ini sentral-sentral perbankan ini. Dan di Riau ini, encik-encik, tuan-tuan, itu Kabupaten Bengkalis, ibu kota Bengkalis itu dulu di zaman Belanda tahun 1920 itu ada namanya Dejabansi Bengkalis yang sekarang di Indonesia dinamakan Bank Indonesia itu. Jadi setiap provinsi ini, ada beberapa provinsi di Indonesia ini, ada sentral bank yang diapakan oleh Belanda, didirikan oleh Belanda sebagai Bank Indonesia lah sekarang namanya tu. Jadi Bengkalis sudah ada. Jadi berarti di Riau ini, Bengkalis itu sudah ada suatu bank sentral yang mengendalikan keuangan di Provinsi Riau ini. Dan Bengkalis itu dulu adalah merupakan daerah residensi Sumatera Timur. Jadi kita ini cukup besar sebetulnya Riau ini, encik-encik, tuan-tuan. Oleh kerana itu kita sangat mendapatkan informasi yang luar biasa pada siang hari ini bahawa di Bengkalis itu dulu sudah ada yang dikatakan dia Jabansi residensi daripada Bengkalis itu sendiri. Baik, Pak Panji, kira-kira bagaimana Pak Panji? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Bapak sudah berapa lama Pak di dari bulan Februari sampai sekarang 4 bulan Datuk Alhamdulillah 4 bulan Pak ya? 4 bulan Sebelum di saya sebelumnya di Jakarta, sempat menjabat deputi juga di Semarang hampir setahun. Terus lama di Jakarta Datuk. Tapi tadi sedikit mengenai silsilah. Memang benar saya dari Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Selatan dia Sumbaksel. Orang tua dari sana, dari Lampung. Saya lahir besar di Jakarta, Datuk. Tapi saya pernah kuliah di UNRI. Di UNRI. Di Fakultas Ekonomi setahun di situ, kemudian ikut tes lagi, masuk di Jakarta di UI. Jadi sebagaimana tadi Datuk sampaikan bahwa di Riau ini ada sejarah menyatakan menurut
arsip di Universitas Leiden itu, di Belanda, bahwa 100 tahun yang lalu itu ada di Java Bank, itu bank sirkulasi yang didirikan Belanda itu, sudah punya branch atau cabang di Bengkalis, menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral. Nah, berarti pada saat itu 100 tahun yang lalu dari sisi pemerintahan, dari sisi perdagangan, dari sisi perekonomian, dan sisi culture-nya, ini sudah maju sisi Riau-nya ya. Dan yang sedikit agak kita cukup kagum ya, ternyata pemerintahannya ada di Riau Daratan di Siak, istananya itu, tapi bank sentralnya ada di kepulauan di Bengkalis. Iya, satu pulau tuh. Iya, satu pulau ya. Berarti memang sudah ada pemisahan sejak zaman dulu bahwa untuk pemerintahan ada di Riau Daratan, untuk bisnis, untuk perbankan, banking ada di Pulau Bengkalis. Ini hal yang maju, Datuk ya. Jadi itu bukan kaitan dulu Pak, Bengkalis ini kan daerah perairan Selat Melaka. Iya betul ya. Jadi kaitan waktu itu mungkin zaman Belanda dan zaman pemerintahan Inggris di Malaysia kan ya, Singapura dan sebagainya itu. Jadi situ jelas Selat Melaka itu merupakan lalu lintas perdagangan. Ya dari jadi situ faktornya itu saya Bengkalis sebagai sentral oleh Belanda ya. Jadi memang situ berarti perdagangannya maju, perdagangan internasional maju, sehingga Belanda pada situ memikirkan bahwa perlu ada bank sentral di situ yang mendalikan fungsi bank sentral di situ yang ada di Bengkalis. Mungkin saya boleh tunjuk fotonya ya. Ini kita dapat, boleh maju sini. Nah ini Pak Datuk, nih fotonya Pak. Ya ini luar biasa ya. Ini ada jadi di tahun 1920 ya? 20 ya? 1920, berarti sudah 100 tahun. 100 tahun ya. Cuma sayang, cincik tuan-tuan, gedung ini sekarang sudah tak ada lagi. Tak ada lagi ya? Ini luar biasa ya. Kalau ini tetap ada, ini merupakan bukti sejarah dan merupakan cagar budaya. Tapi mengapa sudah hancur sekarang? Ini kita pertanyakan pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Ya, cincin. Oke, terima kasih Pak. Jadi di Java Bank itu bank komersial. Kemudian pada saat kita merdeka tahun 45 dan tahun 53 dinasionalisasi sebagai bank sentral Bank Indonesia dengan undang-undang. Itu sejak itulah maka sebagai lahirnya bank sentral juga Bank Indonesia. Dan kalau melihat dari sisi situ berarti Datuk kali lagi bahwa dari sisi perekonomian, dari sisi pemerintahan bisa dibilang maju sudah untuk pada masa itu ya. 100 tahun yang lalu ya sudah ada di berarti Riau ini sudah menjadi pusat perkembangan ekonomi minimal di Sumatera ya. Karena tadi itu peraliran Melaka itu betul, kan. Tapi inilah yang kita inginkan ke depan Riau ini, sebagaimana kita harapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau kan, pembangunan kita harus mengacu gimana hubungan perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia, Singapura, Thailand ini harus terwujud kan? Iya betul ya. Kalau bicara tadi bagaimana tugas Bank Indonesia, Datuk, bahwa berdasarkan Undang-Undang BI kita yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang P2SK tahun 2023 awal, bahwa fungsi bank sentral itu adalah pertama adalah dia harus melaksanakan kebijakan moneter ya, nilai nilai rupiah yang stabil, kemudian tingkat inflasi yang terkendali. Kemudian kita juga di situ harus menjaga stabilitas sistem bayaran. Yang satu lagi juga mengenai makroprudensial, stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tugas kantor BI Riau itu miniatur dari situ, Datuk ya. Tapi fungsinya di sisi pemerintahan provinsi ya. Jadi kami di sini mendukung Pemprov Riau ya dalam rangka menjaga tingkat inflasi yang terkendali. Kemudian juga dalam rangka pertumbuhan ekonominya juga, dan dari sistem bayaran ini ada satu tugas lagi, Datuk, kita harus membuat digitalisasi sistem bayaran. Artinya transaksi di pemerintahan juga secara digital. Yang berikutnya lebih penting lagi, bagaimana UMKM bisa kita gerakan sebagai penggerak ekonomi. Nah, 3 bidang itu, Datuk, yang diminta oleh kantor pusat bagi kita di BI Riau bisa menjalankan. Pertama, mendukung tadi Pemprov Riau itu dalam menjaga tingkat inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonominya bisa kita bantu juga. Kedua, mengenai tadi sistem bayaran, ya, digitalisasi, dan tentunya tugas bank sentral yang paling konvensional itu kita mengedarkan uang rupiah. Semuanya seluruh Riau ini harus bisa tercapai, baik yang di Riau Daratan maupun yang di pulau-pulau ya. Yang terakhir UMKM kita bisa mendukung. Baik yang UMKM konvensional maupun yang syariah, Datuk, kita harus dukung juga. Lalu Pak, kalau kita lihat sekarang tuh begitu
tugas daripada BI sekarang ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Kira-kira bagaimana perkembangan ekonomi di Riau ini Pak saat sekarang ini? Nah, kalau mengenai tingkat inflasi, ya sebagaimana kita ketahui ya di Riau itu untuk volatile food, beras ya, kemudian cabai, ini produksi kita maksimal mungkin hanya 25%, 30%. Artinya supply harus dari luar. Dari luar. Entah dari Sumbar, entah dari Sumut ataupun dari Jambi. Nah, di situ ada sedikit semacam kesensitifan ya. Kalau misalnya lagi banjir, kemudian ada longsor, ya musim yang kurang pas, maka supply akan terganggu. Bagaimana caranya bisa supply ini bisa lancar, bisa lancar, dan tentunya harus kita jaga. Dan bagaimana caranya biar ini juga harga stabil. Kalau enggak nanti tingkat inflasi kita bisa agak sulit untuk bisa meredam supaya tidak meningkat. Nah, mungkin ada satu hal Tuan, bagaimana caranya tadi ya, misalnya sisi beras, dari cabai kita bisa meningkatkan ya produksinya ya. Jadi artinya dari sendiri lah ya. Daerah harus meningkatkan apa namanya daya swasembadanya minimal ya, sedalamnya ya. Gitu. Kalau di sini cabai nggak pedas kan, Datu nggak mau makan nanti. Harus pedas. Kemudian beras juga ada kekhususan juga. Ada 2 beras ya ternyata, beras yang biasa dan beras satu lagi anak daro ya. Nah, yang anak daro itu punya kekhususan harga juga dia. Karena itu orang lebih punya preference untuk lebih pakai beras itu, sehingga harganya tidak bisa tidak umum ya, tidak seperti beras pada umumnya. Kalau beras pada umumnya kan begitu dia kurang, ada supply dari Bulog, harusnya terkendali harganya. Tapi kalau anak daro karena dia punya kekhususan dan suplainya dari tetangga kita, nah ini mungkin agak sedikit unik dalam bisa menjaga stabilan wilayah harganya ya. Jadi artinya memang Riau ini dituntut kemandirian ya. Harus tambah. Pangan itu harus ada ya upaya untuk meningkatkan produksi pangan ya. Ya, minimal bisa sampai titik tertentu ya, tidak 30%. Minimal kira-kira 50% harus tercapai. Ya itu bagus sekali itu. Sebetulnya target kita 50% dulu Pak, tapi sekarang kan tinggal 20% kan. Ini akibat apa Pak mungkin Pak ya? Itu kita pernah lihat juga Datu di daerah Rohil ya, ada satu tempat yang kita bantu itu, bagaimana peningkatan produksi berasnya dengan teknologi yang cukup baik, itu bisa meningkat juga produksinya ya. Nah, kalau misal untuk area-area tertentu yang bisa kita galakkan juga dalam penanamannya, tentunya dengan sumber daya manusia yang tekun ya, mungkin bisa kita tingkatkan. Bisa ya. Kedua cabai, emang cabai dari sisi tanah, dari sisi postur lahannya. Iya, dia perlu perlu ketekunan ya, keuletan dalam bisa jadi perlu teknologi. Ya perlu teknologi. Untuk beras tadi harus ada teknologi yang bagus. Kita ada itu juga dan bahkan keasaman tanahnya juga harus kita ukur. Nah, kalau khusus cabai itu harus ada keuletan juga ya untuk menjaganya, karena dari sisi tanahnya dan mungkin dari sisi musimnya ya atau udaranya agak sedikit berbeda dengan tempat lainnya. Ya, jadi faktor terjadinya inflasi itu kena itu tadi Pak ya. Ya, volatile food itu ya. Jadi tentu harga tinggi jadinya kan. Betul. Yang itu suplainya datang dari luar. Dari luar kan ya. Jadi ini yang harus diatasi. Ya. Oleh karena itu sekarang kan program pemerintah kan mengadakan pasar murah itu ya. Ya, pasar murah. Salah satu nanam ya. Tapi salah satu hal ya dari Pemprov kita angkat jempol ya pada saat di menjelang puasa itu, menjelang Lebaran itu, pada saat harga cabai tinggi ya, kemudian kebutuhan orang sangat tinggi juga, ada kerjasama langsung dengan daerah di Sumatera Utara dan sekitarnya, bisa menyuplai cabai dengan cepat sehingga bisa kebutuhan masyarakat terkendali juga dan harganya bisa segera turun, Pak Dato ya. Kemudian Pak, kita tahu Riau ini kan daerah cukup potensial ya, dalam segi industri, perkembangan industri yang cukup besar ya. Baik sawit, kemudian pulp and paper kan ya, industri kayak Indakia itu. Berarti kan peredaran uang kan cukup besar di Riau. Kira-kira dampak peredaran Riau itu apakah imbasnya kepada masyarakat Riau kira Pak? Ini ada dua hal Pak Datuk. Saya bicara pertama dari peredaran uang tunai ya. Pada saat kemarin menjelang Lebaran, kantor kita dapat drop dari kantor pusat uang sekitar 6 triliun lebih ya. Kemudian di akhir Ramadan ya, itu 4 triliun keluar pada tuh, diambil oleh perbankan masyarakat ya. Kebutuhan untuk Lebaran tadi 4 triliun. Jadi sekitar 2/3-nya, hampir 7% keluar. Nah setelah Lebaran sampai saat ini ya, yang kembali dari 4 triliun tidak lebih dari 1 triliun, tidak lebih dari 1/4. Artinya uang itu masih beredar di
di masyarakat ya. Dan ada keunikan di sini ya bahwa kebanyakan outflow kita, outflow uang masuknya tidak begitu banyak. Artinya kebutuhan uang cukup besar di sini. Artinya mungkin dari sisi pertumbuhan ekonominya, dari sisi kegiatan ekonominya cukup bagus itu ya. Nah itu uang itu sampai sekarang belum masuk. Pak Datu ya, masih beredar sekitar 5 triliun lebih. Iya, 4 triliun ya. Baru balik satu nggak sampai juga. Sekarang posisi kas kita 2,7 lah dari 23 ya. Gitu. Jadi yang 3 triliun masih di luar ya. Itu, dan nggak balik lagi. Artinya dari sisi uang beredar itu dari sisi apa namanya uang yang ditarik tadi ya, yang balik masih sedikit. Yang kedua dari sisi bagaimana sumbangsih kita di Riau terhadap ekspor di luar. Suplai rilis data dari BPS terakhir bahwa ekspor dari Riau keluar itu ada sekitar 1,3 miliar dolar di bulan April, dan dari situ sekitar 1,2 miliar dolar itu dari yang non migas Datuk, dan itu dari sawit, kemudian dari pulp and paper dan yang lainnya. Yang sisanya baru dari migas. Nah kita berarti punya kelebihan di sini dari sawitnya, salah satu kan yang penyumbang terbesar juga di nasional ada di Riau. Pulp and paper juga terbesar di Riau. Namun demikian dari sisi minyaknya juga Pak Jokowi kemarin baru ke sini menyatakan bahwa dari suplai minyak gas di Indonesia seperempat dari sini 20% ya. Terutama dari blok Rokan ya. Rokan ya itu ya. Berarti memang sumber uang ada di sini Datuk ya. Dari sisi untuk ekspor ya. 1,3 miliar dolar walaupun kelihatan agak menurun dibandingin bulan sebelumnya. Cuma itu Pak Ahmad Panji, masalah sekarang tuh begitu peredaran uang Riau cukup besar, kemudian hasil produksi industri begitu besar, tapi masyarakat kita di bawah itu kondisinya masih katakan miskin itu apa faktor itu? Ya. Jadi di sini tentunya sumber daya manusia harus ada pendidikan yang bagus ya Datuk ya. Kemudian tambah kaliannya juga. Yang ketiga lapangan pekerjaan harus ada. Kalau semuanya sudah ada pendidikan, ada kalian, lapangan pekerjaan tentunya bisa terserap. Kalau melihat dari kita di pinggir jalan tol itu Datuk, sisi kiri kan semua sawit ya. Kalau nggak ada pohon yang untuk eukaliptus ya itu ya. Itu artinya kan industri jalan itu Datuk ya. Tinggal bagaimana kita bisa memaintain itu bisa jangka panjang dan itu bisa stabil. Artinya dari sisi perekonomian, dari sisi pertumbuhan ekonomi itu ada di situ. Masyarakat seharusnya punya kesempatan di sana juga, di situ juga. Tinggal bagaimana pendidikannya, kemudian bagaimana keahliannya ditambah, nah, insya Allah bisa ada penyelesaiannya. Kalau kata Pak Jokowi hilirisasi penting ya, dan nilai tambah di situ. Itu hilirisasi itu yang harus diapakan? Iya, ada nilai tambah. Jadi jangan hanya mentah-mentahnya keluar, tapi di sini dengan sumber daya manusia yang tadi cukup, pendidikan, kalian tentunya bisa menambah juga tadi. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ini kan peredaran uang itu berada di sentral pengembangan kan di bank-bank Pak ya? Di bank-bank, BI kan mengendalikan bank-bank. Nah, melihat bagaimana pertumbuhan perbankan yang ada di Riau sekarang Pak? Terutama menyangkut masalah bank yang kompensi dari bank konvensional menjadi bank syariah nih Pak. Jadi sejak adanya OJK itu Datuk, bahwa tadinya BI itu 3 fungsinya, otoritas moneter, otoritas pembayaran, otoritas pengawas perbankan. Dengan adanya undang-undang otoritas jasa keuangan, maka satu sayap kita pengawasan mikroprudensial pindah kepada OJK di selaku pengawas perbankan. Tapi kami masih punya pengawasan di makroprudensialnya sistem keuangan secara umum. Nah dari situ kalau dari data yang ada di OJK, data di kami juga, memang perkembangan dari perbankan syariah kelihatan ada peningkatan ya, ada peningkatan dari sisi jumlah banknya, yang awalnya cuma 1 bank muamalat, sekarang bank syariah juga banyak ya, ada 11 kalau saya nggak salah. Kemudian juga UUS-nya, unit usaha syariah juga bertambah. Dan dari sisi terakhir ada dengan adanya bank syariah yang terbesar itu Bank Syariah Indonesia, itu menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas punya kepentingan bahwa Bank Syariah juga bisa berkembang gitu. Dan salah satu kita kan punya juga di sini Bank Riau Kepri Syariah sekarang sudah ya. Kira-kira Bank Riau menurut pandang Bapak dengan menjadi satu bank syariah itu Pak, peluang dia ke depannya apa yang harus diupayakan? Nah, ini dia. Kalau dari sisi mikroprudensial ini OJK yang bisa menjawab tuh Pak Datu ya tuannya. Tapi kalau sisi perkembangannya sumbangsinya dari sisi UMKM, kemudian dari sisi bagaimana bisa ikut berkontribusi dalam
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Riau kelihatannya pangsanya besar karena di sini kan bank kita ini, bank ada di Riau di sini, yang untuk bankersnya dari pemerintah daerah lah ya, bisa mengambil peran di situ. Kalau begitu memang diharapkan betul Bank BRK ini merupakan bank daerah ya, yang harus terdepan sebetulnya Pak ya. Ya, Datuk, karena tadi dia awal kan bank bangunan daerah, ini bank daerah sendiri ada di Riau, tujuannya pasti dibangun untuk pertumbuhan. Pak Panji masih ingat kan sebelum Bank Riau ini apa itu Bank Pembangunan Daerah? Ya, BPD loh, bank pembangunan daerah, pembangunan daerah ya. Betul di situ ya. Waktu itu apanya kan Pak Sofi Yusuf kan? Betul ya. Sekarang menjadi satu bank yang cukup apa ya? Ya, sekarang dia dengan sistem syariah sekarang ya. Tadinya konvensional ya, begitu. Itu ya luar biasa ya. Nah, selanjutnya Pak, mungkin terakhir nih, pandangan Pak Fendi terhadap pengembangan ekonomi di Riau ini, kira-kira apa langkah-langkah konkret lah Pak ya, pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian Riau, kaitannya bagi kesejahteraan masyarakat Riau Pak? Tuan, saya 35 tahun yang lalu saya di sini. Saya melihat bagaimana perbedaan yang drastis Pekanbaru dulu sama sekarang. Zaman dulu kalau kita jalan di Jalan Sudirman itu putar balik Tuan, ada jembatan. Disitulah ada sungai, disitulah ada pelabuhan kecil mengantar teman-teman saya kalau dia pulang salat panjang ya itu. Sungai Siak ya. Tapi sekarang Tuan itu ada jembatan. Dan kalau kita lihat seliling di Jalan Sudirman, zaman dulu saya ingat jam 5 sore sudah sepi Tuan. Iya betul. Ya pasar itu sudah tutup. Tapi sekarang hampir at any time itu kegiatannya ada. Jadi secara fisik nampak pembangunan yang menurut saya luar biasa yang ada di Pekanbaru ini. Itu dari secara fisik. Kemudian dari sisi ekonomi juga. Ya, zaman dulu kita lihat hilir mudik mobil juga nggak sebanyak sekarang. Ya, tak ada. Silalu tak ada macet Pak. Betul. Jam 7 malam sudah sepi ini. Tapi coba kita lihat Tuan. Sudah penuh, sudah penuh sekarang mobil. Artinya dari sisi ibu kota Pekanbaru itu pengembangannya sangat maju sekali. Saya juga ingat dulu pada saat saya harus pergi ke Sumatera Barat, ke Jambi, itu kiri kanan gelap hutan, tapi sekarang kiri kanan ada perkebunan sawit, kemudian ada eukaliptus, ada tolnya juga. Artinya mobilitas masyarakat, mobilitas transportasi. Artinya infrastruktur sudah mendukung. Tuan ya, ada itu. Kemudian dari sisi masyarakat satu-satunya apa namanya yang bisa kita kunjungi dulu. Saya nggak ingat apakah ada mall, Pak. Kayaknya ada juga dulu ya. Ada. Tapi sekarang banyak. Dulu artinya ada pasar pusat kan? Pasar pusat itu situ ya. Apa namanya untuk sekaligus terminal angkotnya. Artinya semuanya udah ada tuh. Universitas juga sudah ada dengan pendidikan yang bagus, infrastruktur yang bagus. Apalagi kalau bisa terhubung langsung ya dengan sentra-sentra tadi, di mana kita punya kebutuhan yang cukup besar distribusi makanan tadi. Saya punya optimistik itu bisa bagus. Sekarang gini Pak. Oke. Kalau kita lihat perkembangan baik mobilitas masyarakat, transportasi, begitu juga perkembangan keuangan ya, Riau ini makin maju ya. Tapi bagaimana Pak menghadapi daerah-daerah pesisir? Nah itu salah satunya. Satunya. Karena sekarang tuh daerah pesisir itu kantung-kantung kemiskinan itu ada sekarang itu. Dari sisi teknologi sebenarnya itu bisa membantu. Sudah ada wifi, sudah ada internet. Artinya secara informasi tersuplai. Kemudian dari sisi kemampuan untuk bisa mencari informasi dan ilmu juga sebenarnya sudah tidak ada hambatan, kecuali kita tidak punya alatnya, toolsnya ya, PC-nya, notebooknya. Nah itu semuanya sudah ada, suatu apa namanya, suatu trigger buat kita untuk lebih maju. Nah memang ada hambatannya adalah bagaimana bisa menggapai ke sana secara transportasinya, kemudian aksesnya bisa lebih lancar. Yang kedua lagi-lagi emang sumber daya manusia Pak Datu ya. Jadi kita harus melihat dengan pendidikan yang nanti cukup maju tadi, kemudian keuletan. Nah kalau semuanya ingin jadi pegawai kan tempatnya nggak begitu banyak terbatas, ya. Pemprov juga sedikit. Kemudian artinya UMKM itu harus kita gerakan. Betul ya. Dengan UMKM itu yang sekarang dengan teknologi, zaman COVID kemarin yang kita nggak bisa bergerak, tapi dengan teknologi kan kita bisa jual sampai mana-mana. Dari sini Pekanbaru bisa jual ke Jakarta, bahkan bisa nyebrang juga ke Malaysia. Jadi UMKM ini
Itu ya. Bisa. Jadi berarti daerah pesisir itu kan terutama kan daerah pulau-pulau ini. Iya. Dari pulau ke pulau kan, dari ibu kota kabupaten ke kecamatan. Dari daerah inilah yang daerah kantong-kantong miskin itu. Jadi langkah pertama bagaimana transportasi. Yang tentu berkaitan infrastruktur ya. Yang harus menjadi prioritas. Itu ya. Dan kemudian bagaimana sumber daya manusia. Menambah skillnya ya, biar bisa anak-anak menjual tadi ya, produknya ya. UMKM tadi ya Pak. Yang ketiga untuk mengembangkan UKM tadi ya. Itu yang harus diutamakan ya. Karena saya melihat Datuk dari sisi contohnya ya tenun ya. Nah tenun ya. Saya sudah keliling. Kita punya keunikan dan kekhususan. Punya kelebihan itu satu tenun. Kemudian juga dari sisi kerajinan tangan, tas-tas itu saya lihat juga. Iya betul. Anyaman-anyaman bisa punya nilai lebih juga. Dan di sisi makanan Datuk itu kita punya kelebihan juga. Ya. Walaupun di Sumbar dekat, kemudian Palembang dekat, tapi di sini ada makanan khusus yang harus bisa provinsi lain pasti akan pingin juga ke sini, misalnya pindang patinnya, kemudian baungnya, apanya, itu bisa dijual juga sebagai sarana yang nanti bisa pariwisata juga ya, pariwisata macam-macam loh, kuliner gitu ya. Luar biasa ya. Baik, cincin tuan-tuan dan puan, luar biasa ya kita dengar dari Pak Panji Ahmad tadi menceritakan bagaimana peranan bank ya, sentral kita yang dulu zaman Belanda beliau informasi kepada kita sudah menjadi pusat perbankan di Riau ini, terutama di Kabupaten Bengkalis sudah 100 tahun yang lalu. Nah, ini luar biasa ini. Kemudian begitu juga pertumbuhan ekonomi di Riau cukup bagus ya. Kemudian bagaimana ke depan ini untuk meningkatkan mengatasi kantong-kantong miskin ini. Tadi dibilang beliau bagaimana upaya pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengentaskan kemiskinan ini berkaitan daerah pesisir, harus bangun infrastruktur yang cukup, kemudian transportasi yang bagus, kemudian bagaimana meningkatkan pendidikan ya, untuk menguasai teknologi anak-anak kita di sana. Kemudian ketiga, pengembangan UKM usaha industri rumah tangga. Apalagi daerah kita ini sebetulnya banyak potensial baik segi kulinernya, pakaiannya, kerajinan tangannya, luar biasa sebetulnya Riau ini. Tergantung sekarang sejauh mana program pemerintah daerah dengan masyarakat dan dengan perbankan juga bersinergi untuk membangun Riau ini, sehingga Riau akan menjadi Riau lebih maju ke depan. Demikian cincin tuan-tuan dan perempuan dari Wejangan disampaikan oleh Pak Panji Ahmad. Terima kasih Pak Panji. Sama-sama Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Maju buat Riau. Maju Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.